Shalom, selamat pagi anak-anak ibu yang sedang berada di rumah. Pagi hari ini kita akan belajar materi bab 3 untuk kelas 10. Untuk kelas 10 MIA 1, kelas 10 IPS 1, dan kelas 10 IPS 2. Baik anak-anak ibu, sebelum kita belajar, ibu ingatkan terlebih dahulu kamu isi absen yang sudah ibu upload dalam Google Classroom ya. Sebelum kita belajar, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini, untuk setiap berkat yang boleh kami rasakan. Kami berdoa Tuhan bersama dengan anak-anak kami di rumah, melaksanakan pembelajaran hari ini Tuhan. Kiranya apa yang boleh kami dapatkan, apa yang saya berikan sebagai pembelajaran untuk anak-anak kami berguna untuk masa depan mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Yang ibu harapkan adalah anak-anak ibu tetap dalam keadaan sehat, sudah mandi, sudah makan, dan tetap jaga kebersihan. Dalam materi kita untuk pagi hari ini, kita sudah belajar sebelumnya tentang kedewasaan yang benar, menuju kedewasaan yang benar. Kita sudah membahas bagaimanakah dewasa menurut Alkitab, bagaimanakah kedewasaan di masa usiamu yang sekarang. Untuk pelajaran kita yang sekarang, kalau kamu sudah belajar tentang kedewasaan, maka kita sudah mulai dituntut untuk bertanggung jawab di keluarga, di masyarakat, dan juga di gereja. Untuk materi kita hari ini, kita masuk di pembelajaran daringnya. Ya, lihat PPT yang ibu tampilkan. Oke, baik anak-anak ibu, kita masuk kompetensi dasar. Kompetensi dasar kita untuk materi ini adalah menganalisis ciri-ciri pribadi yang terus bertumbuh menjadi dewasa. Masih tetap tentang pribadi yang dewasa. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita adalah yang pastinya ada 4. Yang pertama, menjelaskan alasan-alasan mengapa penting bertanggung jawab. Yang kedua, mendeskripsikan contoh konkret bertanggung jawab di dalam masyarakat. Yang ketiga, berbagi pengalaman. Dan yang keempat, berperan aktif dalam masyarakat. Pokok materi kita pelajaran hari ini adalah tentang pengertian bertanggung jawab. Yang kedua, tentang tanggung jawab dalam membangun masyarakat. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap sesama. Selanjutnya, sebagai pengantar, sebelum kita memulai pelajaran ini, ibu ingatkan, persiapkan Alkitab, persiapkan buku agama. Buka buku agamanya halaman 31, bab 3, menjadi manusia yang bertanggung jawab dalam masyarakat. Penghantar, dalam buku ini penghantarnya yaitu kisah Adam dan Hawa. Ya. Dalam Kejadian 3 ayat 1-13. Bagaimanakah Adam dan Hawa dalam nats ini? Adam dan Hawa menolak untuk bertanggung jawab dan malah saling melempar tanggung jawab. Adam melempar tanggung jawabnya kepada Hawa, Hawa melempar tanggung jawabnya kepada ular. Ibu ambil referensi yang lain. Ingat Kain dan Habel? Ada apa dengan kisah Kain dan Habel? Kain membunuh adik kandungnya sendiri karena iri hati. Pelajaran yang kita ambil dari sana, Kain tidak bertanggung jawab
bukan hanya melempar, tapi tidak bertanggung jawab. Kisah yang sama Ibu hantarkan dengan hantaran ini, ya. Lalu kita akan mengerti pengertian bertanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Di buku kamu perhatikan pengertian tanggung jawab diambil dari bahasa Inggris, dijabarkan dari sana, berasal dari kata responsibility, yaitu kemampuan untuk menjawab kepada orang lain atas akibat-akibat yang ditimbulkan oleh tindakannya. Lebih gampang dimengerti lagi, Ibu ambil referensi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mengatakan bahwa tanggung jawab itu adalah kewajiban atau keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu akibat dari perbuatannya. Dia menanggung apapun yang dilakukannya. Ketika ada orang bertanya, ketika akibatnya jelek, dia harus bertanggung jawab. Ketika akibatnya bagus, dia mempertanggungjawabkannya bisa. Tidak lempar batu sembunyi tangan. Ya, dia melakukan, tapi ketika tanya orang lain, ketika hasilnya baik, dia bertanggung jawab. Ketika hasilnya negatif, dia sembunyi tangan. Tidak mengakui perbuatannya, tidak mengakui apa yang dilakukannya. Yang sesungguhnya arti tanggung jawab adalah menanggung segala akibat dari perbuatan kita, menanggung jawab atau menanggung resiko. Materi yang kedua, ya, itu tentang tanggung jawab dalam membangun masyarakat. Ibu ambil tokoh Amerika Serikat. Coba kamu buka buku halaman 35. Di sana ada John F. Kennedy dari Amerika Serikat mengatakan, boleh kamu baca di bukumu juga boleh, lihat dari yang Ibu tulis juga boleh. Don't ask what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Jangan bertanya apa yang dapat kamu berikan oleh negaramu kepadamu. Jangan bertanya apa yang diberikan negaramu kepadamu. Tetapi tanyakanlah kepada dirimu sendiri, apa yang dapat kamu berikan kepada negaramu. Dalam hal kecil, Ibu bahasakan seperti ini. Jangan menuntut apa yang sudah diberikan keluargamu kepada kamu. Tapi tanya kepada dirimu, di usiamu yang sekarang, apa yang sudah bisa kamu berikan kepada keluargamu? Apa yang sudah kamu lakukan? Apakah kamu hanya menuntut? Jangan tanyakan apa sih yang diberikan sekolah kepada saya, tapi yang lebih baik tanyakan kepada dirimu sendiri, apa yang bisa kamu berikan kepada sekolah, apa yang sudah kamu laksanakan kepada sekolah. Jangan tanyakan apa yang sudah diberikan gereja kepada kamu, tapi tanyakanlah apa yang bisa aku berikan kepada gereja. Ibu hantarkan seperti itu. Kembali tokoh Alkitab yang Ibu ambil, tokoh publik, tokoh negara sudah, tokoh Alkitab Nehemia. Kalau kamu buka di Alkitab kisah Nehemia, Ibu singkatkan dengan gambar ini juga. Ya, Nehemia itu seorang Yehuda. Jabatannya dia sebagai juru minum raja di Persia pada waktu itu. Dan ini jabatan yang sangat bagus pada waktu itu. Sangat diidam-idamkan orang. Banyak orang yang mengejar-ngejar jabatan ini. Tapi apakah yang dilakukan Nehemia? Nehemia ketika mendengar bentuk negaranya, bangsanya yang sudah runtuh, yang sudah roboh karena diserang, karena penjajahan, lalu dia kemudian menghadap raja dengan muka muram. Dia mengatakan dia mau kembali kepada bangsanya untuk membangun kembali bangsanya. Dia memilih mengundurkan diri dari jabatannya yang sangat bagus, dan dia lebih memilih membangun bangsanya sendiri. Anak-anak Ibu sekalian, pelajaran apa yang bisa kamu berikan dari sini? Ibu hantarkan seperti ini. Setiap orang itu adalah bagian dari kelompok. Kelompok besarnya dari kita adalah keluarga. Kelompok besar keluarga adalah masyarakat. Sebagai orang Kristen, masyarakat ini siapa? Gereja. Tempat tinggalmu, wilayahmu, daerahmu di mana kamu tinggal. Kamu dipanggil untuk menyumbangkan peranan kita, pembangunan. Peranan kita, anak-anak Ibu sekalian. Apakah perananmu? Sumbangan yang kita berikan sesuaikan dengan usiamu.
Kamu tidak dituntut memberikan sumbangan seperti orang tua. Sesuaikan dengan kemampuanmu, sesuaikan dengan tingkat kedewasaan yang kamu miliki. Tapi apapun sumbangan kamu itu bersifat positif. Ingat hal yang membangun. Ibu antarkan, jangan menjadi seorang pemalas. Seorang pemalas itu kerjanya tidur, tidak menggunakan waktunya mempersiapkan diri untuk terjun ke masa depan yang kelak. Ya, belajarlah untuk bertanya kepada diri sendiri. Apalagi anak-anak ibu ini sudah SMA, sudah remaja, atau bahkan sebentar lagi karena dewasa 17 tahun. Apa yang bisa kamu berikan kepada keluarga? Apa yang bisa kamu berikan kepada sekolah? Dan apa yang bisa kamu berikan kepada gerejamu? Materi yang selanjutnya, tanggung jawab terhadap sesama. Anak-anak ibu sekalian, ibu ambil nats Alkitab yang menggugah hati kita. Ibu ambil dari Matius 25 ayat 35 sampai 36. Silakan dibuka Alkitabnya atau ibu bacakan untuk Anda semua. Katakan seperti ini. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku minum. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberikan aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ini perkataan Tuhan Yesus. Apa seharusnya yang dapat kita lakukan kepada masyarakat? Ingatlah ini. Berbuatlah kepada orang lain. Bantulah orang lain. Ketika kamu melakukan kepedulianmu kepada orang lain, Yesus katakan, kamu sudah melakukannya kepadaku. Ya. Ini. Apa yang bisa kamu berikan kepada orang lain? Bantuan apa? Kepedulian apa? Jangan malah menyimpan dendam. Ketika ada orang minta bantuan, mungkin curhat dan lain sebagainya. Ketika kamu tidak dapat memberikan bantuan, jadilah pendengar yang baik, bukan malah memarah-marahi. Ya, anak-anak ibu, mungkin kamu nggak bisa memberikan makanan kepada orang yang lapar. Bentuk lainnya apa? Ya. Kembali yang kedua, ibu ambil dari Lukas 10 ayat 30 sampai 37. Ya, coba lihat, buka bukumu, sengaja ibu nggak tuliskan semuanya, kamu baca. Tapi dalam gambarnya kamu sudah melihat orang Samaria yang baik hati. Ada kisah apa di sana? Kembali baca Alkitabmu. Ibu hantarkan di sana sedikit saja. Orang Samaria itu pada zamannya lah budak, orang yang sangat direndahkan. Orang Lewi, imam, orang Yahudi sangat diagungkan pada zamannya. Bahkan tidak boleh berteman dengan orang Samaria. Tapi pada kejadian ini, ilustrasi Tuhan Yesus ini, dari antara yang lewat, ada imam yang lewat, ada orang Lewi yang lewat, Samaria yang lewat, di tengah jalan ada orang yang kerampokan dan hampir mati. Siapakah yang menolong? Apakah orang Lewi? Apakah imam? Atau Samaria? Yang jelas orang Samaria. Ya. Ibu mau katakan, kebaikan itu tidak dilihat dari ekonomi, tingkat pendidikan, tidak dilihat, tapi dari hati. Ya, tanggung jawab terhadap sesama. Tanggung jawab terhadap sesama, contoh realnya ibu ambil 4. Yang pertama ada gambar seorang perempuan yang belajar di rumah. Tanggung jawab terhadap sesama. Kamu yang sekarang membuka materi ini di rumah, sudah merupakan tanggung jawab terhadap sesama. Karena kita sekarang ini masa pandemi, yang tidak bisa kumpul-kumpul. Setiap hari Senin ke sekolah, pulang sekolah ngapain? Kumpul-kumpul di kos-kos, rame-rame. Bukan itu yang diinginkan. Yang diinginkan tanggung jawab bersama adalah belajarlah di rumah. Yang kedua, pakai masker. Ini sudah merupakan tanggung jawab bersama loh. Karena apa? Karena ini sudah menjadi anjuran, tanggung jawab kita masing-masing menjaga kesehatan dan juga menjaga kesehatan orang lain. Yang ketiga, tetaplah berdoa. Jangan lupakan berdoa. Ya, doakanlah negara kita. Doakan situasi sekarang. Doakan biar bisa bertemu tatap muka dengan sekolah, dengan guru, dengan teman. Dan yang keempat, kalau bisa, jika bisa, saling berbagi.
Apa yang bisa kamu berikan? Ini contohnya yang ibu berikan. Masih banyak lagi hal-hal yang bisa kamu berikan sebagai tanggung jawab kamu terhadap sesama. Ya, anak-anak ibu ya. Ini yang ibu harapkan kepada kita semua. Jadilah anak-anak yang bertanggung jawab. Dan ibu katakan ini materi yang ibu berikan sangat singkat. Silahkan baca referensi yang ada di buku. Ya, ibu harapkan materi ini mungkin tentang tanggung jawab ada banyak hal yang belum bisa kamu mengerti dari buku atau dari materi ibu. Silahkan bertanya di komentar kelas, di forum. Berikan pertanyaanmu, ibu akan memberikan jawaban untuk kamu, untuk anak-anak ibu, supaya kamu bisa mengerti. Ya, sekali lagi ibu ingatkan, tetap jadilah menjadi anak-anak yang bertanggung jawab. Ibu akan memberikan lembar kerja peserta didik di PPT ibu, juga ada di materi ibu, dan juga lebih lengkapnya lihat di halaman 32. Cerita Simpson, siapakah Simpson? Baca kembali di sana. Apakah dia orang bertanggung jawab atau tidak? Baca di sana. Pahami baik-baik. Mas, Alkitabnya kok nggak ada, Bu? Ada, lihat di buku. Sengaja ibu ngelampirkan dari sini supaya kamu membaca buku. Ya, sebagai penutup, ibu membuat rangkuman seperti ini. Tanggung jawab itu harus tampak dalam kehidupan kita di tengah-tengah keluarga, masyarakat maupun gereja. Kita harus peduli dan ikut bertanggung jawab untuk menyuarakan teguran terhadap bangsa, terhadap negara lain sekalipun ketika ada rakyat atau segolongan rakyat negara itu diperlakukan dengan tidak adil. Anak-anak ibu sekalian yang ibu harapkan, jadilah anak-anak yang bertanggung jawab. Mulailah pikirkan masa depanmu, cita-citamu di masa SMA ini. Tujuanmu kemana? Ya, ibu akhiri dengan terima kasih. Shalom.